Action. Oke, kembali lagi di Aback United. Oke, hari ini kita akan melakukan servis berkala sepeda listrik Miles. Apa saja yang dilakukan penservisan waktu atau saat servis berkala itu ada strukturnya atau ada urutannya masing-masing di buku manual. Langsung aja kita cek apa aja yang diservis ketika melakukan servis berkala. Oke, kita ambil buku manualnya, langsung kita lihat. Oke, kita baca dulu apa saja yang dilakukan saat servis berkala. Oke, yang pertama, periksa cara kerja gas tangan. Oke, langsung saja kita periksa gas tangan. Nah, sebelum kita melakukan servis berkala, kita pastikan dulu kondisi unitnya itu nyala bagus, normal. Kita cek dulu ya. Nah, oke, kita nyalakan. Seperti ini. Coba kita tes. Oke, nyala. Oke, nyala. Oke ya. Oke, kita lakukan pengecekan satu persatu. Kita pastikan dulu kabel protektor di baterai, kita cabut dulu biar aman. Oke, kita cabut. Oke, selesai. Oke. Kita lakukan servis yang pertama. Periksa cara kerja gas tangan. Oke, kita periksa. Oke, ini masih bagus. Ini masih oke, masih bagus. Kalau ini kan masih bagus, gimana sih kalau yang udah rusak? Ini kita ada contohnya. Oke, ini contoh yang rusak seperti ini. Ini kan posisinya seperti ini ya. Nah, ini di sini. Nah, ini tuh, ini nggak bisa balik dia. Aturan kan, nah begini. Nah, ini nggak bisa. Oke. Nah, ini kondisinya udah rusak. Nah, kalau ini kan nih, tuh, ini masih oke. Oke ya, masih oke. Kita langsung coret aja servis berkalanya. Yang pertama ya, periksa cara kerja gas tangan. Oke ya, kita celanteng. Oke, checklist. Oke, yang kedua, periksa putaran stasioner mesin. Oke, kita periksa. Cara memeriksanya yaitu pertama kita hubungkan kabel protektor ke baterai seperti ini. Oke, kita nyalakan kontak seperti ini, lalu kita jalankan. Untuk mengetahui tensioner itu apa sih? Tensioner itu kestabilan putaran roda. Nah, oke, bisa kita cek putarannya standar ya, normal, flat. Nah, kalau dia tensionernya itu nggak bagus, dia itu ngadat-ngadat, kadang kencang, kadang pelan, kadang kencang, kadang pelan. Kalau ini udah bisa dicek normal, nah, standar, stabil. Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah selesai pemeriksaan, kita matikan kontak, kita cabut kabel protektor. Oke. Nah, yang kedua, periksa putaran stasioner mesin. Oke ya, tadi udah diperiksa. Oke, kita checklist. Langsung saja kita checklist. Nah, yang ketiga, periksa dan lumasi rantai roda. Oke, langsung kita cek rantai roda kendor atau tidak, kering atau tidak. Oke, kita cek langsung. Caranya seperti ini, simple saja. Kita goes ke belakang seperti ini, dia susah enggak. Nah, kita ke depan, susah enggak. Nah, oke, normal semua. Kita cek ininya kencang atau tidak.
seperti ini. Oh, ini bagus, masih bagus. Ini rantainya agak kering ya, kita lumasin saja langsung menggunakan hydraulic mineral oil, produk dari Shimano. Oke, langsung kita lumasi. Caranya seperti ini, kita tempelkan ujung ke rantainya seperti ini sampai cukup. Oke, seperti ini. Oke, cukup. Kita ratakan. Oke, dicoba. Oke, sip. Oke. Setelah di lumasi rantai dan dicek, kita lakukan yang berikutnya. Oke, periksa dan lumasi rantai roda. Oke, tadi udah kita periksa, kita lumasi, tinggal kita checklist. Kondisi bagus ya. Oke, checklist. Nah, yang berikutnya periksa keausan kampas rem. Oke, langsung kita kerjakan kampas rem. Untuk mengecek kampas rem, kita perlu menggunakan tools. Apa aja sih yang perlu kita, tools apa aja yang kita gunakan? Oke, kita buka dulu bautnya. Nah, kita lihat. Oke, kita siapkan alatnya. Oke. Nah, kunci 10T atau kunci 10 biasa juga bisa, ring atau pas bisa. Nah, kuas buat bersihin tromolnya dan kampas remnya. Ketiga gergaji besi. Oke. Keempat kunci 15 pas ring. Oke. Dan 15 sok. Ini bisa, sebenarnya nggak harus sok, yang kunci pas kayak gini juga 2 bisa. Langsung kita bongkar. Oke, kita tahan seperti ini. Oke, kita lepas. Oke, nah ini baut kanan dan kiri ini sama, jadi nggak usah takut ketukar. Oke, kita angkat seperti ini. Nah sampai bisa diputar seperti ini, biar kita gampang untuk melepasnya. Oke, langsung saja kita lepas. Kita cabut asnya kayak gini, seperti ini. Oke. Kita lepas. Kita bersihkan dahulu tromolnya menggunakan kuas. Bisa kuas, bisa kompresor angin ya. Oke, seperti ini. Dibersihkan. Oke. Terus kita bersihkan kampasnya. Seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui kampas ini masih layak pakai atau udah harus diganti, itu seperti ini. Ini
kampasnya dan ini besinya. Nah, klat ini yang digunakan untuk bergesekan dengan si tromol ini. Nah ini kalau udah tipis dan udah hampir mengenai besinya ini, berarti itu udah harus diganti, karena ini kan masih tebel ya. Ini masih bagus, masih layak pakai. Cukup kita bersihkan, kita bikin permukaan ini lebih kasar lagi biar pengereman itu lebih maksimal. Oke. Cara biar permukaan kampas ini kasar itu dengan menggunakan gergaji besi seperti ini. Kita kasarin seperti ini, kita potong seperti ini, dibikin sekasar biar dia lebih menggigit. Oke, seperti ini. Bikin 3 potongan seperti ini. 1 2 3 sini. Oke, lakukan yang sama di sisi sebelahnya. Oke, kita bersihkan lagi. Oke, kita pasang kembali ke roda. Oke, seperti ini. Angkat. Kita masukkan asnya. Ini jangan lupa ini bantalan di sisi kiri. Ini seperti ini cara masangnya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya pemasangan ini ring itu yang kasar itu di luar seperti ini. Ini kan perbedaannya ya. Ini kasar. Dan ini tuh yang halus. Oke, nah yang halus ini di dalam seperti ini. Nah, dan yang kasar bertemu dengan si baut ini. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, begitupun yang sebelahnya sama. Nah, yang bagian kasar yang di luar. Oke, seperti itu. Kita kencangkan baut asnya dahulu. Pastikan benar-benar kencang. Oke, sip. Kita setel rem. Rem. Oke, seperti ini. Biasanya ini di sini ada karetnya sama pernya. Karena ini nggak ada, mungkin dulu yang punya ini udah pernah servis ini, per sama karetnya nggak kepasang ini. Seharusnya itu ada karetnya di sini sama per.
Oke, dicek dulu. Oke ya. Oke. Untuk biar sistem rem ini dicoba-cobain nyaman atau enggaknya. Oke, kita tutup kembali skrupnya. Seperti ini. Kanan kiri sama. Oke, ya ini kan kampas rem depan ya. Kalau yang belakang itu sama pengerjaannya, karena yang di belakang itu durasinya lebih banyak, lebih lama. Kita nanti di part 2 aja, khusus di rem belakang. Oke. Yang berikutnya periksa keausan kampas rem. Oke, tadi udah kita periksa, kita tinggal checklist. Oke ya, tadi masih bagus, masih tebal. Kita checklist. Nah, yang berikutnya periksa sistem rem. Oke, kita periksa. Oke. Nah, untuk mengetahui masih bagus atau masih baik enggaknya itu ini di remnya itu kembalinya cepat kayak gini nih. Responnya cepat kayak gini. Oke. Nah, untuk menyetelnya itu kita setel satu jari seperti ini. Kenapa satu jari? Nah, supaya kalau kita pegangan kan seperti ini. Nah, tangan kita, jari telunjuk ini nggak terjepit seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi tidak terjepit. Oke. Yang berikutnya periksa sistem rem. Oke deh. Oke, kita udah periksa ya. Masih bagus, kita checklist. Oke. Yang berikutnya periksa switch lampu rem. Oke, kita periksa switch lampu ya. Oke. Karena pemeriksaan switch lampu di unit miles ini tidak ada, langsung kita coret aja. Ini adanya di Expana, terus di Salvador. Jadi ini nggak ada, kita coret aja seperti ini. Oke. Dresden juga ada. Oke. Berikutnya periksa arah sinar lampu depan. Oke. Kita konekkan dulu kabel protektor ke baterai seperti ini. Oke, kita nyalakan kontak. Kita nyalakan. Aduh, ini karena kurang gelap jadi ini ya. Nah, ini lihat ini. Oke ya, di bawah dia nggak naik, masih bagus. Karena untuk menerangin jalan itu di bawah, kalau di atas kan ngenain orang silau. Nah, ini masih bagus ya. Kita cek. Bagus. Sen nyala. Oke, bagus, masih baik. Kita matikan. Kita cabut protektor seperti ini. Oke. Berikutnya periksa arah sinar lampu depan. Oke, udah kita periksa, masih bagus, masih baik. Kita checklist. Oke, berikutnya periksa standar. Oke, kita periksa langsung standarnya. Oke, cara memeriksa standar tuh simple seperti ini. Nah, oke, ini ya
perlu dikencangin. Ini bautnya pada kendor. Oke, kita kencengin menggunakan kunci L 6 kunci L 6. Oke, langsung kita ambil kuncinya, tulisnya kunci L. Oke, ini kunci tools kunci L. Nah, ini kan ada urutannya nih. Ini yang kita pakai. Nih, kunci L 6. Oke. Kita kencangkan searah jarum jam. Oke, sisi sebelahnya. Oke, sisi sebelahnya. Oke, ini kendor juga ya, kita perlu kencangkan. Oke, karena ini kayaknya yang sama yang punyanya ini yang satunya udah nggak ada ya, kita kasih saja. Kita kasih karena ini nggak ada ya, kita kasih. Mungkin ini dulu udah pernah diperbaikin sama pemiliknya, tapi ini yang satunya lupa masang mungkin ini. Jadi kita kasih ya. Oke, sip. Kita kencengin lagi. Ini oke, sip. Oke, kita tes. Oke, kita tes. Oke ya, kokoh, nggak goyang-goyang kayak tadi. Nah, ininya oke ya. Penguncinya ini harus, nah seperti ini. Oke, dan ini ringan ya. Oke. Oke, sip. Berikutnya, oke, periksa standar. Udah kita periksa ya, kondisinya masih bagus, hanya perlu perbaikan sedikit. Oke, udah kita perbaikin, kita checklist. Berikutnya periksa suspensi. Oke. Oke. Cara memeriksa suspensi itu cukup dilihat suspensinya. Di sininya itu banyak olinya atau cairan minyak enggak. Kalau ini kan kering ya, berarti dia masih bagus, nggak ada kebocoran di tabung. Di seal yang di dalam itu masih bagus, nggak bocor. Begitupun yang sebelahnya seperti itu pengecekannya. Nah, ini masih kering juga, masih bagus. Nah, begitupun yang belakang ini. Oke. Oke, yang sebelahnya pun sama. Nih, masih kering. Nah, terus kita naikin, kita cobain. Yang depan nih. Oke, masih main ya, naik turun. Oke, yang belakang bagus.
periksa suspensi. Oke, udah kita periksa, masih bagus, kita checklist. Oke, nah, yang berikutnya periksa mur baut pengencang. Oke, kita cekin semua. Oke. Nah, kita gunakan tool 22. Oke. Ini kunci ring, ini kunci pas. Oke. Kita langsung cek dia kuat kencang atau enggak. Oke, kita cek seperti ini. Oke. Ini masih kuat. Ini ya mur penghubur ya, roda ini nih, yang belakang yang bawah ini. Nah, ini dipastikan harus kencang, karena ini kan utamanya penggerak roda. Oke, begitupun yang sebelahnya ini. Ini kita cek dulu. Oke, sip, masih kencang ya. Terus ini ya, pegangan ini juga skrup ini masih bagus. Ini pelindung bodi nih. Kalau ini ada yang goyang berarti ada skrup yang kendor. Oke. Terus ini nih keranjang di depan, ini harus dipastikan juga kenceng ya, kita goyang-goyang. Nah, ini udah oke ya. Nah, kalau ini goyang-goyang berarti ada yang skrup yang kendor. Ini udah kenceng semua. Oke. Berikutnya periksa mur baut penghubung. Udah kita periksa ya, masih bagus, masih baik, kita checklist. Yang berikutnya periksa roda atau ban. Oke, kita periksa. Untuk memeriksa yang pertama, nih tekanan angin. Oke, ini tekanannya cukup. Oke, ini rodanya ini ya, ini bisa dicek. Remnya ini kemungkinan kita bisa kendorin dulu sebentar. Menggunakan kunci 10, bisa 10T, bisa 10 pas. Oke ya. Oke, sip. Kita kencangkan kembali. Oke. Yang depan. Kita angkat. Oke. Kita periksa tekanan ban. Oh, gini. Ini ya, kurang tekanannya. Bisa kita pompa lebih dahulu. Kita pompa. Oke, kita pompa dulu. Oke, kita pompa. Bisa menggunakan pompa kompresor, bisa menggunakan pompa manual. Oke, caranya seperti ini. Oke, kita periksa kembali. Oke, cukup ya. Sip. Kita pasang lagi tutupnya. Kita periksa. Oke ya. Ini ringan, enteng, stabil. Kenapa kok yang depan sama yang belakang ringanan yang depan ya? Oke, kita jelasin. Karena yang depan ini nggak ada motor listriknya, karena yang belakang itu ada, jadi rada berat. Perbedaannya seperti itu, karena di dalam motor
listrik itu ada daya magnet, jadi rada berat. Oke, cukup. Oke, berikutnya pemeriksaan roda dan ban. Oke, udah kita periksa ya, masih bagus. Kita tambah angin, kita tinggal checklist. Nah, berikutnya periksa bantalan kepala kemudi. Apa sih bantalan kepala kemudi itu? Oke, bantalan kepala kemudi itu ini di dalam sini tuh ada sejenis klaher, dan di atas ini, nah ini ada sejenis klaher di dalamnya. Untuk mengetahui ini perlu dikencengin lagi atau tidak, kita ngeceknya tuh seperti ini. Kita turunkan sepeda, kita rem belakang, kita dorong ke depan. Nah, ini kalau seperti ini ada rongganya atau ada goyang-goyangnya, ada bunyi cetek-cetek gitu, berarti itu perlu dikencengin. Nah, terus kita cek belok kanan kiri ringan atau enggak. Nah, itu kita cek semua. Oke, ini masih bagus ya, nggak ada sama sekali, karena ini masih servis pertama, jadi masih oke. Oke, kita standar lagi. Oke, berikutnya periksa bantalan kepala kemudi. Oke, udah kita periksa. Ini yang terakhir. Oke, nah, udah kita lakukan semua pemeriksaan yang dilakukan pada saat servis berkala. Udah kita jelaskan apa aja toolsnya tadi yang dipakai untuk menservis berkala. Kemungkinan banyak yang bisa lah, karena kan servis berkala itu gampang kan. Nah, untuk perawatan pun gampang. Kalau ada yang punya sepeda listrik, sama saja perawatannya seperti itu dan gampang dilakukan di rumah. Nah, oke, karena servis berkala udah selesai, sekian servis berkala ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.